Identitas Katolik itu paling nyata adalah Ekaristi. Maka Scott Hahn, mantan pendeta di Amerika yang bertobat kembali ke gereja Katolik, itu bilang apa? Rugi jadi Katolik tapi tidak pernah misa. Kalau mau masuk surga yang luas tetapi melewati pintu yang sempit, Yesus memberikan jaminan, berjalanlah bersama aku, karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sesempit apapun pintu itu dan sebesar apapun badan kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Romo, frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah penegasan akhir dari Injil yang telah kita dengar untuk Yesus menjawab pertanyaan Thomas. Dan apa yang ditegaskan oleh Yesus sangat relevan dan aktual juga untuk kita maknai, karena hidup kita itu terbagi dalam dua tahap. Pertama, hidup di dunia, dua, hidup di akhirat. Ketika hidup di dunia, kita juga perlu jalan yang benar. Kalau kita jalan salah, atau di jalan yang tersesat dan menyesatkan, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Demikian juga hidup akhirat. Kita perlu punya jalan yang jelas, supaya sampai ke tempat tujuan, di mana dalam iman kita, tujuan akhirat kita adalah kembali hidup bersama Bapa di surga. Dan dalam Injil, Yesus menegaskan bahwa ada banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Tidak perlu cemas dan gelisah. Yang terpenting kita konsisten dan komitmen percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang janganlah cemas dan gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, itu dia mau mengingatkan para murid yang dia tinggalkan, karena kemungkinan mereka cemas bahwa apakah suatu saat mereka akan kembali berjumpa dengan Yesus dan sampai ke rumah Bapa. Maka Yesus sebagai penyelamat memberikan garansi dan jaminan bahwa rumah Bapa itu luas, tidak usah cemas dan gelisah. Namun mungkin ada yang dengar khotbah saya kemarin waktu berkhotbah di misa syukur di rumahnya Pak Heru ya, bahwa jadi Katolik dan Protestan itu tidak otomatis masuk surga, karena bukan status Katolik dan Protestan yang menentukan masuk surga, tapi apakah menghidupkan ajaran Yesus atau tidak, yaitu ajaran cinta kasih. Boleh saja orang tidak menjadi Katolik dan Protestan yang ngaku sebagai murid Yesus, tapi kalau dia tidak menghidupkan cinta kasih, belum tentu juga masuk surga. Orang boleh saja tidak menjadi Katolik dan Protestan, tapi kalau dia hidup dengan menghayati cinta kasih, dia bisa masuk surga. Maka saya kasih contoh,
Gus Dur bukan orang Katolik dan bukan orang Protestan, tapi dia menghidupkan cinta kasih, maka dia juga bisa masuk surga tanpa perlu menjadi orang Katolik dan Protestan. Sebaliknya, banyak orang Katolik dan Protestan yang tidak menghidupkan cinta kasih dalam hidup, tapi yang dia hidupkan adalah kebencian, iri hati, dengki, dendam. Nah, yang seperti itu walaupun jadi Katolik dan Protestan, belum tentu masuk surga juga ya. Jadi yang menentukan itu iman dan perbuatan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Kita beriman kepada Yesus, dan Yesus bilang, kalau kamu betul menjadi sahabatku, kamu mengikuti perintahku. Itu bacaan Injil kemarin, 2 hari lalu. Dan perintah Yesus itu apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita betul murid Yesus, maka hiduplah dengan mengasihi satu sama lain tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Itulah yang memudahkan jalan ke surga. Nah, dalam bacaan Injil beberapa hari lalu, Yesus juga bicara, akulah pintu menuju domba-domba. Yesus adalah pintu menuju domba-domba, dan Yesus juga adalah pintu menuju anak domba. Anak domba itu perjamuan abadi di surga. Maka ketika kita mendengar cerita bahwa rumah Bapa memang luas, tetapi pintunya sempit, maka bukan berarti yang badannya besar dan bodinya besar tidak bisa masuk. Karena sempit yang dimaksud bukanlah berarti ruang, tapi itu adalah kesempatan. Dan Yesus menempatkan diri sebagai pintu juga bukan sebuah keadaan seperti pintu-pintu ini, tapi seorang pribadi. Jadi Yesus itu pintu sebagai seorang pribadi yang menyelamatkan. Maka kalau mau masuk surga yang luas tetapi melewati pintu yang sempit, Yesus memberikan jaminan, berjalanlah bersama aku, karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sesempit apapun pintu itu dan sebesar apapun badan kita, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita akan selalu gampang lolos, berarti gampang masuk surga kalau berjalan bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana caranya untuk kita selalu menyatu dengan Yesus? Ya, caranya dengar sabdanya, makan tubuhnya. Maka kenapa kemudian saya bilang kita bersyukur dan beruntung jadi orang Katolik, karena kita tidak hanya dikasih konsumsi sabda oleh Tuhan, tapi juga dikasih konsumsi makanan, yaitu tubuh dan darah Kristus dalam komuni. Di tempat lain tidak ada komuni, tidak ada ekaristi, hanya gereja Katolik. Dan menerima tubuh Kristus adalah tanda paling baik untuk kita selalu berada dan berjalan bersama Yesus. Karena apa Yesus bilang apa? Yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam aku. Maka kalau sudah tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita, mau mati kapanpun, kita sudah berjalan bersama Yesus. Itu kalau bicara hidup akhirat, rumah Bapa. Nah, kalau kita bicara di dunia, mungkinkah kita menemukan suasana surga? Ya, mungkin. Kenapa dalam doa Bapa kami kita minta, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kan kita pingin surga itu datang di dalam hidup kita di dunia ini. Dan dalam ajaran teologi Katolik ada namanya already but not yet. Definisi kerajaan Allah itu sesuatu yang sudah dimulai tapi belum. Artinya kerajaan Allah sudah kita bisa mulai di dunia ini, tetapi kesempurnaannya nanti setelah kita beralih dari dunia ini. Dan kapan kita paling konkret menemukan kerajaan Allah? Ketika kita merayakan misa, kita akan merayakan surga yang ada di dunia. Karena yang kita sambut adalah sabda Allah dari surga dan tubuh Kristus yang adalah perjamuan anak domba. Jadi misa adalah perjamuan anak domba di surga yang bisa kita nikmati di dunia, dan itu sekaligus sebagai persiapan untuk kita menuju perjamuan anak domba abadi di surga. Itulah keistimewaan menjadi Katolik. Maka selalu saya bilang, banggalah menjadi Katolik, karena jaminan untuk masuk surga punya kans lebih besar. Tapi jangan Katolik pasif, harus Katolik aktif. Jangan Katolik status, tapi Katolik yang memang betul terjelma dalam hidup. Dan identitas Katolik itu paling nyata adalah Ekaristi. Maka Scott Hahn, mantan pendeta di Amerika, yang bertobat kembali ke gereja Katolik, itu bilang apa?
rugi jadi Katolik tapi tidak pernah misa. Jadi rugi jadi Katolik tapi tidak pernah misa. Maka saya bilang, Anda boleh doa rosario banyak, doa ini, doa itu, tapi kalau tidak pernah misa, itu bukan ciri khas Katolik. Misa itu pusat dan puncak liturgi. Jangan sampai banyak berdoa tapi tidak pernah misa. Kalau ada kesempatan misa, misalah. Itu adalah investasi terbaik menuju surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mudah untuk berjalan bersama Yesus, tinggal mencintai Ekaristi. Apalagi waktu melaksanakan malam perjamuan terakhir, pesan Yesus untuk para rasulnya apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Kalau bernostalgia dan ingat akan Yesus, misa saja. Dan kita selalu punya misa setiap hari. Ikuti itu kalau memang betul selalu mau menyatu dengan Yesus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kan lagi ada seminar tentang judol dan pinjol, judi online dan pinjaman online yang akan berlangsung sampai besok. Itu makanya mereka ada Romo Adi di belakang tuh, Komisi Keluarga Puspas, untuk bicara tentang hal ini mungkin dari keluarga. Kenapa? Banyak sekali keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang tua terjebak dalam judi online yang membuat dia juga pinjaman online. Dan banyak orang yang setengah mati dapat makan dan tidak bahagia karena terjebak dalam masalah ini. Nah, kita coba hubungkan dengan makna dari ketika Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa orang gampang tergoda dengan judi online dan pinjaman online? Karena dia meninggalkan dan menanggalkan Yesus sebagai jalan menuju kehidupan. Dia ambil jalan pintas. Tadi dari pihak Polda memberikan penjelasan, judi online dan pinjaman online itu mental instan, mau untung cepat, mau pinjam cepat. Tapi yang terjadi semakin bangkrut, semakin berutang. Orang judi kan mau untung cepat, judi online. Dan karena tidak ada uang di saku, pinjaman online cepat, tapi bunganya berlipat-lipat. Jadi kalau mau stres cepat, sudah judi online terus, pinjaman online terus. Dan kalau kita menjadi pengikut Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk melalui jalan judi untuk hidup. Tadi waktu sambutan saya bilang, judi itu kan singkatan dari jujur dilarang. Maka orang judi memang tidak pernah jujur. Kalau orang judi dan jujur, pasti dia kalah. Kira-kira begitu Pak Valdus ya. Kita kan dari Manggarai juga biasa main kartu. Orang kalau main kartu dan dia jujur, pasti kalah terus. Tapi kalau dia pintar untuk sembunyikan kartu dan cepat main-main kartu, dia bisa menang terus. Maka setiap kali orang judi dan jujur, pasti kalah. Untuk kita paling penting begini, Yesus tidak pernah mengajarkan judi itu jalan untuk kita hidup. Tidak. Yesus mengajarkan kita kerja. Kalau mau hidup, kerja. Makanya Santo Paulus bilang, yang tidak kerja jangan diberi makan. Itu kata kitab suci. Jadi pakai hal-hal yang halal. Kita diberikan talenta untuk bekerja, untuk berjuang. Pakai talenta itu untuk hidup. Itu cara yang halal, jalan yang halal. Karena kalau kita bekerja dengan cara yang halal, itu yang membuat kita bahagia. Bahagia itu kan surga yang tampak di dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus menyatukan diri kita dengan Tuhan Yesus melalui mendengar sabdanya, menghidupkan sabdanya, dan menimba Yesus itu melalui Ekaristi. Semoga Tuhan memberkati.